حفظه الله تعالى في كتابه الطريق إلى المدينة. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه. أردفه أبو بكر خلفه ليخدمهما في الطريق، ليس معهما أحد من الناس غيره وغير الدليل عبد الله بن أريقط، فانطلق الأربعة إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan tentang hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 3 malam bermalam di gua Thawr. Berangkatlah beliau bersama Abu Bakar Siddiq dan ikut mengiringi mereka budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah untuk membantu kebutuhan mereka di perjalanan. Abu Bakar memboncengnya di belakangnya. Dan kala itu mereka bertiga ditambah dengan penunjuk jalan guide-nya yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Totalnya mereka berangkat berempat. Abu Bakar, Rasulullah, budaknya Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan yang kala itu masih beragama musyrik, namanya adalah Abdullah bin Uraiqit. Berangkatlah mereka berempat menuju kota Madinah. Naam. قال ابن إسحاق فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من أسفان، ثم سلك بهما على أسفل أماجن، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لكفا، ثم أجاز بهما مدلجة لفق، ثم استبطن بهما مدلجة محاجن، ثم سلك بهما مرجح مجاج، ثم تبطن بهما مرجع من ذي القطوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تحن، ثم على العبابيد، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما الأرج، ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما بهما قباء على بني عمرو بن عوف. Adapun yang ditempuh oleh mereka, jalan yang mereka lalui bukanlah jalan biasa. Ibnu Ishaq dalam kitabnya menyebutkan bagaimana Abdullah bin Uraiqit, guide mereka ini, pembawa jalan mereka, membawa Rasulullah Abu Bakar Siddiq dari jalan-jalan yang tak biasa. Mereka keluar dari arah Mekah bagian bawah, kemudian mereka menuju tepian pantai, kemudian setelah itu mereka pun sampai di tempat bernama Usfan. Dari Usfan mereka terus berjalan ke tempat namanya Amj. Ya. Kemudian mereka melewati tempat tersebut, sampailah mereka di jalan. Ya, setelah mereka melintasi Qudaid, mereka melintasi dari tempat tersebut dan menempuh jalan namanya Al-Kharrar. Kemudian mereka melewati Thaniyatul Murrah. Kemudian mereka melintasi Liqfa. Kemudian mereka melintasi Madlaj Liqfin. Kemudian dari sisi lembah mereka masuk ke tempat namanya Madlajat Mahaj.
Kemudian intinya mereka melalui jalur-jalur yang tidak biasa, asing, dan mungkin sebagian nama tempat ini sudah tak ada lagi sekarang. Ini Ibnu Ishaq menukil, dan Ibnu Ishaq adalah penulis sejarah yang paling tertua. Ya, Ibnu Ishaq, dari dialah orang-orang mengambil sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah mereka di tempat namanya Quba. Quba yakni yang merupakan kediaman Bani Amr bin Auf. Quba itu sudah masuk ke tepian kota Madinah, dan sekarang Quba masuk ke dalam kota Madinah setelah perluasan kota Madinah. Intinya mereka melewati jalur-jalur yang tak biasa agar mereka tidak ditemui manusia. Naam. أحداث جرت في الطريق إلى المدينة. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فليلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني سبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. Adapun berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjalanan mereka menuju kota Madinah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik. Maka berangkatlah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan dia berboncengan dengan Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar syekh, tampak padanya lebih tua, ya, dan dia dikenal. Adapun Nabiullah syab, tampak Rasulullah itu lebih muda, walaupun sebenarnya umur Rasulullah lebih tua pada Abu Bakar Siddiq 2-3 tahun. Rasulullah lebih tua. Syabun la yu'rab, boleh saja maksud beliau di sini adalah tampilan Rasulullah tampak lebih muda daripada Abu Bakar, tak dikenal. Abu Bakar tampak lebih tua, dan biasa manusia kadang-kadang ya biasa orang-orang yang muda tampak lebih tua, yang tua tampak lebih muda. Qala fayalqa ar-rajul Abu Bakrin fayaqul, manakala orang-orang berjumpa Abu Bakar, orang bertanya Abu Bakar, ya Abu Bakrin man hadzal rajul ladzi baina yadayk? Mereka bertanya, wahai Abu Bakar, siapa laki-laki yang ada di hadapanmu ini? Fayaqulu, maka Abu Bakar berkata, hadzal rajulu yahdini sabil. Kata Abu Bakar, inilah penunjuk jalanku. Qala fayahsibul hasibu annahu innama ya'ni at-tariq. Orang-orang mengira bahwasanya Rasulullah adalah penunjuk jalan Abu Bakar untuk berjalan di bumi. Wa innama ya'ni sabil khair, padahal maksud Abu Bakar penunjuk jalan kebaikan. Inilah namanya tauriyah. Tauriyah adalah mengucapkan kata-kata yang memiliki banyak makna konotasi. Yang diinginkan lain, yang dipahami lain. Ketika Abu Bakar ditanya siapa laki-laki, dia katakan ini penunjuk jalan saya. Maksudnya jalan Islam. Orang mengira penunjuk jalan biasa. Naam. Sya'nu Surakata ibni Malik radhiyallahu anhu. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima والإمام أحمد في مسنده عن سراقة ابن مالك قال: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج بني مدلج في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم. فقال الرجل: لعل وسكت. Ya, kemudian kita akan berbicara tentang laki-laki yang bernama Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij. Ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dan Ahmad dalam musnadnya. Kata Suraqah bin Malik, kala itu dia belum beragama Islam. Tatkala aku sedang duduk bersama kaumku di dalam majlis-majlis mereka, majlisnya Bani Mudlij,
tiba-tiba muncullah seseorang laki-laki yang datang kepada kami dan kami sedang duduk, dan dia berkata, wahai Suraqah, sungguh aku melihat tadi ada bayang-bayang orang, yang bayang-bayang hitam orang yang sedang berjalan di arah tepian pantai. Aku mengira itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maka berkatalah Suraqah berkata kepada mereka, berkata dalam hatinya, fa'araftu annahum hum, aku yakin itulah Muhammad dan sahabatnya. Maka kukatakan kepada mereka untuk mengelabui, innahum laysu bihim, itu bukan mereka. Kenapa Suraqah ingin mengelabui kaumnya? Dia ingin dapat hadiah sendiri. Karena Quraisy telah memberikan sayembara yang bisa membunuh Muhammad, menangkap Muhammad hidup atau mati, akan diberikan 100 ekor unta. Suraqah ingin mendapatkan hadiah tersebut, maka dia berkata kepada mereka, itu bukan Muhammad. Ya, itu si fulan dan fulan, mereka sedang mencari unta mereka yang hilang. Maka kata laki-laki itu pun menjawab, la'alla, mungkin saja. Dan dia pun diam. Jadi sengaja Suraqah menyembunyikan hal ini. Dia ingin orang tidak sibuk mencari Muhammad, agar dia yang mencari Muhammad dapat membawa Muhammad dan mendapatkan hadiah 100 ekor unta, karena Quraisy telah buat sayembara. Naam. Qala Suraqah, thumma labistu fil majlisi sa'atan, thumma kumtu fadakhaltu baiti fa'amartu jariyati an tukhrija li farasi wa akhadtu rumhi fakharajtu bihi atba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu Abu Bakr radhiyallahu anhu. Qala Suraqah, falamma danawtu minhum haitsu yusmi'uhum as-saut atharat bi farasi fakharartu anha faqumtu fahwaitu bi yadi ila kinanati fastakhrajtu minha al-azlam fastaqsamtu biha adurruhum amla fakharaja alladhi akrah alla adurruhum faraqibtu farasi wa asaitu al-azlam farafa'tuha tuqarribu bih hatta idza danawtu minhum atharat bi farasi fakharartu anha faqumtu wa raqibtu farasi hatta idza danawtu minhum wa sami'tu qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yaltafit wa Abu Bakr yuksirul iltifat. Qala Abu Bakr, ya Rasulullah, hadha at-talab qad lahiqana. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, innallaha ma'ana. Berkata Suraqah, maka aku pun berdiam sesaat bersama mereka di majelis mereka. Setelah itu aku pun keluar, pulang ke rumahku, kukatakan kepada budakku, siapkan untukku kudaku. Maka dia pun menyiapkan kudaku dan aku mengambil tombakku. Segera aku ikuti Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Ya, berkata Suraqah, tatkala aku telah mendekati mereka, ya, ketika aku sudah mampu memperdengarkan ke mereka suaraku, tiba-tiba kudaku kakinya tergelincir, aku pun terjatuh dari atas kuda. Aku pun bangun seketika, aku ambil ketika itu busurku, ya, atau tempat busurku, keluarkan daripadanya undian, namanya al-azlam. Mereka kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka punya alat untuk mengundi, namanya al-azlam. Kalau mereka mau nikah, mereka mau safar, biasanya mereka datang kepada juru kunci berhala, kemudian mereka bertanya, kemudian juru kunci itu mengeluarkan sejenis undian, apa kita bilang, apa namanya. Jadi alat tersebut dalamnya ada bacaan ya atau tidak. Itu dikoyong-goyang, dikocok-kocok, dikeluarkan. Apa yang keluar? Kalau keluar ya jalan, kalau tidak jangan. Apa bahasa Indonesianya? Dadu. Semacam dadu. Maka dia ambil ketika itu alat tersebut, dia coba keluarkan, ternyata keluarlah ketika itu ya bacaan, jangan ikuti Muhammad. Jangan. Ya, tapi dia tak peduli, tetap dia tak indahkan, dia naik lagi kudanya, kemudian dia terus pacu kudanya, sehingga manakala sudah dekat dengan Nabi dia terjatuh kali kedua. Ya, kemudian dia sibuk berbenah, bangun, kemudian dia kejar lagi Nabi SAW sampai dia sudah mendengar bacaan Nabi SAW.
Ketika itu Nabi tidak menoleh ke belakang sedikit pun, sementara Abu Bakar sibuk menoleh ke kiri ke kanan. Dan dia mendengar bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ketika Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada orang mengejar kita." Kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, "Kau jangan takut, Allah menyertai kita." Naam. حتى إذا دنوت منهم فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. وبكى فقال صلى الله عليه وسلم: لم تبكي؟ قال: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال: اللهم اكفناه بما شئت. Naam, kata Suraqah, aku pun terus mengejar mereka sehingga aku sudah begitu dekat dengan mereka, antara 1 tombak, 2 sampai 3 tombak. Berkata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini orang sudah dekat dengan kita." Abu Bakar pun menangis. Maka Rasul bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Demi Allah ya Rasulullah, aku menangisi bukan tentang diriku. Aku ini tak ada apa-apa. Aku mati tak ada apapun juga. Tapi aku khawatir dengan dirimu." Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, jangan khawatir." Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Dan dia dalam doanya mengatakan, "Allahumma kfinahu bima syi'ta, ya Allah. Ya peliharalah kami, jagalah kami daripadanya sebagaimana kau kehendaki." Naam. قال سراقة: فساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زاجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثير يديها أثان ساتع في السماء مثل الدخان. قال سراقة: فاستقسمت بالأزلام. Maka berkata Suraqah, setelah Rasul mendoakan demikian, tiba-tiba masuklah kedua kaki kudaku ke dalam lubang, dalam pasir yang dalam sampai kepada kedua lututnya. Masuk kedua kaki kudanya ke dalam pasir, ya, sehingga masuk sampai 1 lutut. Ya, aku pun tersungkur kembali, berkali-kali tersungkur. Ya. Kemudian aku berteriak agar memerintahkan dia bangun. Fanahadat, dia pun bangun. Falam takat takhrud yadayhi, tapi dia tak mampu mengeluarkan kedua tangannya, kedua tangan depannya. Tangan atau kaki, ya? Semua kuda itu kaki, tapi bagian depannya tak mampu dia keluarkan kaki bagian depannya. Tatkala dia mampu berdiri, kulihat ketika itu di bawah tapak bekas daripada tapak kaki kuda yang terposat tersebut ada awan, ada asap keluar naik ke langit, ya. Maka berkata Suraqah, "Fastaqsamtu bil azlam." Kembali aku keluarkan undian tersebut. Naam. فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزاني ولم يسألاني إلا أن قال: أخفي عنا. Naam. Berkata Suraqah, maka aku pun mengambil undian tersebut, kemudian ku keluarkan lagi. Ternyata keluar lagi kata-kata yang tak aku suka. "Jangan kau kejar, jangan." Maka aku pun berteriak memanggil mereka, minta dari mereka agar aku diberikan jaminan keselamatan dan mereka aman daripadaku. Mereka pun berhenti. Jadi Suraqah akhirnya berkata, "Tolong saya, kalian aman daripada saya." Mereka pun berhenti. Aku pun menunggangi kudaku sampai aku datang kepada mereka. Dan ketika itu dalam hati kecilku aku sangat yakin bahwasanya Rasulullah ini akan benar-benar membawa kabar berita yang menghebohkan dunia. Maka aku katakan kepadanya, kala itu Suraqah belum masuk Islam, "Sesungguhnya kaummu telah membuat sayembara untuk menangkapmu.
kau beritahukan kepada mereka bahwasanya orang-orang sedang mengejar dan mencari mereka. Bahkan kata Suraqah, kau tawarkan kepada mereka bekalku untuk mereka bawa, tapi keduanya ya tidak meminta kepadaku sedikit pun daripada bekal yang ku bawa dan tidak meminta apapun juga dariku. Keduanya hanya berkata, akhfi anna, tolong kau sembunyikan berita ini. Ya, jangan kau beritahukan kepada manusia. Kalau andai kata ada manusia yang bertanya, jangan kau beritahukan tentang perjalanan kami ini. Naam. Qala Suraqah, fasa'altuhu an yaktuba li kitab aman. Fa'amara Amir bin Fuhairah fakataba li fi ruq'atin min adamin bayda'a thumma mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Suraqah, maka aku pun meminta kepada Rasulullah kala itu ya tulisan bahwasanya aku ini akan aman. Minta dia suaka kepada Rasulullah bahwasanya dia aman manakala nanti kelak terjadi antara Rasulullah dan kaum muslimin pertempuran dan semacamnya, dia aman. Dia telah mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, maka Rasulullah panggil ketika itu budaknya Amir bin Fuhairah, maka diambillah ketika itu secarik ya kertas yang kala itu masih terbuat dari kulit warna putih, dibuatlah ketika itu tulisan bahwasanya Suraqah aman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu berjalanlah Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Naam. Faja'ala Suraqatu la yalqa ahadan illa qala kafaitukum ma huna fala yalqa ahadan illa raddahu qala wa waffa lana fakana awwalan nahari jahidan 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana akhiran nahari maslahatan lahu. Naam. Maka akhirnya Suraqah pun kembali. Siapapun yang dia jumpai di jalan, dia katakan dari arah sini ke belakang kalian aman, tak usah cari lagi, aku sudah cek semuanya. Ya, maka tak ada seorang pun dijumpainya yang ingin mencari Rasulullah kecuali dia katakan kalian pulanglah, dari sini nggak ada dia, aman dia. Berangkat di pagi harinya ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta untuk membunuh Rasulullah SAW, maka sore harinya dia pulang menjadi penjaga bagi Rasulullah SAW, perisai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Riwayatun dha'ifatun masyhurah. Wa amma riwayatul masyhuratu an Suraqah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu kaifa bika idza labista siwara Kisra. Falamma kana fi khilafati Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa futihatil madain ji'a bisiwara Kisra ila al-Umar radhiyallahu anhu fada'a Suraqata ibn Malik fa'albasahu iyahuma wa qala lahu irfa' yadayka faqala Allahu akbar alhamdulillahi alladhi salabahuma Kisra ibn Hurmuz alladhi kana yaqul ana rabbun nas wa albasahuma Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum Arabiyan min Bani Mudlij. Fahadi riwayah awradaha al-Hafiz fil Isabah wa Ibn Abdul Bar fil Isti'ab bi isnadin munqati'. Ada riwayat yang tersebar dan sangat populer walaupun dari sisi periwayatan dia lemah, yaitu kisah tentang Suraqah. Rasulullah berkata kepadanya ketika dia menyerah minta dari Rasulullah jamin keselamatan, kaifa bika idza labista siwarai Kisra, wahai Suraqah, bagaimana kelak jika engkau akan memakai dua gelang miliknya Raja Kisra, Raja Persia. Karena kala itu yang paling besar kerajaannya adalah Persia dan Romawi. Mereka menguasai dunia. Ya, Persia menguasai dunia. Di bagian timurnya, bagian baratnya Romawi. Ya, begitu besarnya kerajaan Persia. Ya, Iran, kemudian sebagian Irak sampai ke belakang Samarkand, sampai mungkin saja sampai ke Afghanistan kekuasaannya kala itu. Adapun Romawi ada Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Timurnya daerah Jordania, Lebanon, ya Suriah. Ini bagian timurnya.
Ya, Romawi Timur, Romawi Baratnya sampai ke Roma, Vatikan. Jadi kata Nabi kepada Suraqah, "Hai Suraqah, bagaimana kau nanti jika kau memakai gelang Kisra?" Dia bertanya, "Apakah aku akan memakainya?" "Iya," kata Rasulullah SAW. Ini berita yang populer. Maka pada masa Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dan ditaklukkanlah negeri Al-Madain. Ya, Al-Madain tempat bercokolnya Raja Persia Kisra bin Hurmuz. Ditaklukkan pada masa Umar. Karena pada masa Umar hancurlah Persia sehancur-hancurnya. Tak bersisa lagi kerajaan Persia, tak lagi ada, sedikit pun juga habis semuanya. Maka Umar memanggil Suraqah. Maka Umar memakaikan kepada Suraqah kedua gelang milik Raja Persia Kisra bin Hurmuz. Ya, dialah raja yang mengatakan kepada manusia dia adalah Tuhannya manusia. Maka berkatalah Suraqah bin Malik, ya, maka maka Umar bin Khattab memakaikan kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum kedua gelang tersebut. Dipakaikan kepada Suraqah. Ya, berkata Umar bin Khattab, dahulu kala yang memakai gelang ini orang yang mengatakan dirinya Tuhan, Tuhannya manusia. Allah Subhanahu wa taala cabut daripadanya kekuasaan dan dia pindahkan gelang ini dipakai oleh orang Arab Badui namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dan juga disebutkan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, tapi sanadnya terputus. Naam. Qultu maji'u kunuzi Kisra ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu thabitun faqad akhraj al-Baghawi fi syarh sunnati bisanadin sahihin an Ibrahim bin Abdurrahman ibn Auf qala لما أتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى قال له عبد الله ابن أرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها قال لا يدلها سقف حتى أمليها فأمر بها فوضعت في سوح المسجد وباتوا يهرسونها فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر قال فبكى عمر فقال له عبد الرحمن ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر رضي الله عنه كلا إن هذا لم يؤته قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. Nah, berkata ya pengarang kitab kita ini Musa bin Rashid, memang benar ya pada masa Umar Kisra ditaklukkan. Raja Kisra bin Hurmuz kalah dan digiring ke kota Madinah perbendaraan dari raja-raja Kisra. Ya, sebagaimana dikutip Imam Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah dengan sanad yang sahih dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata tatkala ya didatangkan kepada Umar perbendaraan kekayaan milik Raja Kisra, maka berkatalah Abdullah bin Arqam Az-Zuhri, wahai Amir Mu'minin, tidakkah engkau menjadikan kekayaan Kisra ini menjadi tabungan simpanan di Baitul Mal hingga nanti akhirnya engkau bagi-bagi dia? Kata Umar, tidak, aku tak mau berlama-lama. La yadhilluha saqfun hatta umdi, aku tak mau ya perbendara ini masih di bawah naungan atap ini sampai ku segera bagi-bagikan dia. Fa amara biha fa wudi'at fi suhil masjid, maka dibawalah perbendaran itu diletakkan di tengah masjid. Wa batu yahrusunaha, mereka jaga satu malaman. Falamma asbaha, tatkala pagi hari datang, fa amara biha, Umar suruh untuk dilihat benda tersebut. Fakushifa anha, maka benda itu yang diletakkan di tengah masjid, maka mereka bukalah ketika itu kain yang menutupinya. Fara'a fiha minal hamra'i wal bayda, nampaklah di sana berbagai macam emas dan perak yang membuat mata mereka silau memandangnya. Maka Umar pun menangis. Berkatalah Abdurrahman, mengapa engkau menangis wahai Amir Mu'minin? Demi Allah, bukankah ini hari selayaknya kita bersyukur kepada Allah, hari kita berbahagia,
hari kita bersuka cita, maka berkata Umar, kalla, sekali-kali tidak. Inna hadza lam yu'tahu qaumun illa ulqiya bainahumul adawatu wal baghdha. Sesungguhnya benda ini jika masuk pada suatu kaum akan membuat mereka saling bertikai, bercakar-cakaran, saling berselisih satu sama lain. Umar radhiyallahu anhu arda khawatir ini akan menjadi sebab pertikaian. Memang yang membuat manusia bertikai adalah emas dan perak, harta benda. Naam. Suqiyal laban. Akhraj Syaikhan fi sahihayhima an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu. Dalam kisah yang masyhur lagi, kala Suraqah mengejar Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan baginya catatan dia aman. Dan Rasulullah mengatakan, bagaimana wahai Suraqah, jika nanti datang masanya engkau akan mengenakan pakaian kebesaran Raja Kisra. Maka terbelalaklah mata Suraqah dan dia berkata, apakah maksud anda Kisra, rajanya Persia? Kata Nabi, ya. Dan ternyata pada masa Umar betul apa yang dikatakan Rasulullah. Ditaklukkanlah Raja Persia Kisra, hancurlah kekuasaan Kisra, dibawa ke kota Madinah perbendaharaan Raja Kisra. Di antaranya adalah pakaian besar, pakaian kebesaran raja. Maka Umar ketika itu memanggil Suraqah bin Malik. Kata Umar, hai Suraqah, kau pakailah, kenakan ini pakaian kebesaran Raja Kisra. Maka Suraqah pun memakai pakaian kebesaran Raja Kisra, dan dia orang Arab Badui. Memakai mahkota Raja Kisra yang di atasnya berbagai macam perhiasan permata yang mahal-mahal, gelang Raja Kisra, baju Raja Kisra. Maka ketika itu menangislah Suraqah dan dia teringat dengan apa yang dikatakan Nabi. Shadaqa habibi Rasulullah, benar apa yang dikatakan kasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memakai pakaian kebesaran Kisra. Kata Umar, sekarang sudah kau pakai, lepas kembali. Kata dia, Amir Mukminin, bukankah untukku? Kata Umar, tidak, hanya untuk kau pakai saja, kata Nabi, kau lepas kembali. Maka Umar pun melepas pakaian tersebut daripada Suraqah, kemudian membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Nah, kemudian kisah lainnya dalam perjalanan mereka ketika hijrah. Naam. Suqiyal laban. Akhraj Syaikhan fi sahihayhima an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala irtahalna min Makkah fa ahyayna aw sarayna laylatana wa yawmana hatta adharna wa qama qa'imu dhahira. فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة آتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له انتجع يا نبي الله فانتجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أدهار ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن فقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرفة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا. نعم. Suqyal laban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan susu di tengah jalan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq berkata, kami pun berangkat dari Makkah
Ya, maka kami pun berjalan sekemampuan kami, ya, sepanjang malam sampai telah datang waktu panas begitu terik kala zuhur. Ya, ketika itu ya benar-benar matahari berada di puncak kepala kami. Maka kulihatlah ketika itu mana tempat bisa berteduh, sehingga kami bisa berteduh daripada penatnya perjalanan panjang. Aku dapati ada batu besar, ya, yang memiliki ya naungan. Maka aku pun di tempat tersebut meratakan tanah di bawah naungan batu tersebut. Kemudian kubentangkan di sana tempat agar Rasulullah bisa istirahat. Kemudian kukatakan kepada Rasulullah, istirahatlah di sini ya Rasulullah. Maka Nabi pun istirahat. Sementara aku berangkat melihat sekitarku, kira-kira adakah orang yang mengejar kami atau mencari kami. Tiba-tiba kulihat ada seorang pengembala kambing yang sedang ketika itu mengembalakan kambingnya, ya, juga ingin beristirahat di bawah naungan batu tersebut. Ya, maka kutanyakan kepadanya, liman anta ya gulam, engkau ini ya budak milik siapa? Faqala li rajulin min Quraisy. Maka dia berkata, aku ini budak milik seorang laki-laki Quraisy. Sammahu fa'araftuhu. Dia sebutkan nama tuannya, kata Abu Bakar, aku pun mengenal siapa tuannya. Ya, disebutkan dalam beberapa literatur budak ini adalah Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud lah budak ini. Sebagai meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Imam Ahmad mengeluarkannya, juga Al-Hafidz At-Tayalisi. Kata Ibnu Mas'ud, kuntu ghulaman yafi'an, aku adalah seorang remaja. Ar'a ghanaman, aku mengembalakan kambing li Uqbah bin Abi Mu'aid, untuk tuanku Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini musuhnya Islam, musuhnya Nabi. Maka datanglah Nabi dan Abu Bakar, dan keduanya ketika itu sedang melarikan diri dari kejaran kaum musyrikin. Dan keduanya berkata, wahai gulam, apakah engkau kira-kira punya ya susu daripada kambing-kambing ini? Ya, qultu inni mu'taman, aku mengatakan aku aman. Ya, walastu saqikuma. Ya, tapi aku tak bisa memberikan kepada kalian susu karena tak ada kambing-kambing ini susu. Faqala Nabi, hal indaka min jada'atin lam yanzu 'alaiha al-fahlu? Apakah engkau punya anak kambing yang masih muda, yang belum lagi dicampuri oleh pejantan? Qultu na'am. Kata dia, ya. Fa ataituhuma biha. Kudatangkanlah kambing tersebut. Ya, dikatakan akhirnya diusaplah kambing itu, akhirnya memiliki susu dan semacamnya. Ya. Intinya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda berjumpa dengan laki-laki ini. Ya. Dan dalam riwayat yang kita baca ini, faqultu hal anta halibun lana, apakah kira-kira engkau bisa memberikan untuk kami sedikit daripada susu kambing-kambingmu ini? Qala na'am. Kata dia, ya. Dan ketika itu sudahlah menjadi hal yang uruf, kebiasaan, kambing-kambing yang dimiliki oleh mereka biasa diambilkan sebagian susunya untuk menjamu orang yang sedang dalam perjalanan. Hal yang biasa. Itu hal yang wajar, lumrah, biasa, tak diingkari. Ya, maka akhirnya dia pun berusaha untuk memeras susu kambing tersebut. Dia tangkap kambing tersebut, kemudian dia pegang bagian depannya, kemudian dia ya diperintahkan Abu Bakar untuk memeras susunya dan membersihkan terlebih dahulu bagian susu daripada kambing tersebut. Ya. Setelah dibersihkan, kemudian dia peras, dapatlah sedikit daripada susu tersebut. Ku letakkan susu itu dalam satu wadah, ya, yang terbuat daripada kulit. Ku dinginkan sejenak. Ya, setelah itu aku bawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala telah dingin dan Rasulullah ketika itu terbangun daripada tidurnya, maka ku katakan, ya Rasulullah, minumlah susu ini. Rasulullah pun meminumnya sampai beliau puas. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, qad anar rahil, telah tiba waktunya kita melanjutkan perjalanan. Kata Rasulullah, bala ya,
fartahalna wal qaumu yatlubunana. Kami pun kembali berangkat berjalan sementara kami yakin orang-orang sedang berusaha mencari-cari kami. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.